Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ya Rabbana lakal hamd Kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim wa azimi sultanik Subhanaka la nuqsi thana'an alaik Anta kama atnaita ala nafsik Falakal hamdu hatta tarda Walakal hamdu idha radid Walakal hamdu ba'da ridha Allahumma lakal hamdu hamdan hamda Walakal syukru syukran syukra Allahumma lakal hamdu syukra Walakal mannu fadla Wa anta rabbuna haqqa Wa nahnu abiduka riqqa Wa anta lam tazal lidhalika ahla وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang beriman, memilih kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, selamat sejahtera. Nikmat-nikmat besar yang kita bermohon kepada Allah supaya nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengannya. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menegakkan hukum-hukumnya. Hanya dengan takwa yang benar inilah kita akan mendapatkan bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya materi yang ingin disampaikan pada khutbah Jumat hari ini adalah tentang pahala yang terus mengalir tanpa putus. Tapi setelah saya lihat ternyata pernah disampaikan pada tahun yang lalu. Karena itu pembahasan pada Jumat hari ini adalah tentang korelasi antara rukun Islam dengan nilai waktu. Korelasi antara rukun Islam dengan nilai waktu. Semua yang ada di sekeliling kita mengingatkan kepada kita tentang nilai waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali bersumpah dengan waktu. Di antaranya adalah wal 'asri, demi masa. Semua ini adalah mengingatkan kita tentang betapa agungnya waktu, betapa bernilainya waktu. Bahkan di dalam surat Fatir ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ayat ini berkaitan dengan ahli neraka. Mereka dibakar di neraka jahanam. Lalu mereka ingin dikembalikan ke dunia, ingin beramal saleh. Kemudian Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dahulu telah memberikan kepadamu umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir.
Di antara argumentasi Allah kepada kita nanti hari kiamat adalah kamu dahulu di dunia telah diberikan umur yang cukup. Kalau kamu mau sadar, kalau kamu mau berpikir, tidak ada alasan. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia meremehkan, menyepelekan, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, kesempatan atau waktu yang luang. Waktu adalah nikmat. Namun betapa banyak di antara kita yang membuang-buang waktunya dengan cuma-cuma. Sampai kadang dia bingung, saya kebanyakan waktu. Bagaimana cara saya membuang waktu saya? Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya. Waktu sangat bernilai. Rukun Islam mengingatkan kepada kita tentang nilai waktu. Ketika kita sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, kita selalu teringat dengan waktu. Ketika kita sholat subuh kemudian zuhur, kita mengatakan tanpa terasa sudah masuk waktu zuhur, berarti waktu saya telah terlewatkan sekian jam. Tanpa terasa masuk waktu asar, berarti waktu saya telah terlewatkan sekian jam. Tanpa terasa masuk waktu maghrib dan isya, berarti waktu saya telah terlewatkan sekian jam. Juga ketika kita sholat Jumat, betapa sering kita mengatakan tanpa terasa, baru kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Waktu kita telah terlewatkan sepekan. Kemudian juga sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita semua pasti mengatakan tanpa terasa, rasanya Ramadan baru kemarin, ternyata sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Waktu saya telah terlewatkan 1 tahun. Kemudian juga tentang zakat. Orang-orang yang mempunyai harta yang terkena zakat, maka mereka juga mengatakan tanpa terasa, baru kemarin mengeluarkan zakat, atau baru kemarin menerima zakat, ternyata sebentar lagi mengeluarkan zakat lagi atau menerima zakat lagi, sudah setahun tanpa terasa. Juga ketika datang musim haji, orang-orang yang mau berangkat haji, atau yang mengantarkan jamaah haji, atau yang menyaksikan orang-orang yang haji, mereka mengatakan tanpa terasa, rasanya baru kemarin haji, sekarang sudah haji lagi. Umur saya telah terlewatkan 1 tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Waktu ini sangat mahal dan waktu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Karena itu di dalam athar yang diriwayatkan dari salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in, mereka mengatakan, ma min yaumin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni la a'ud ila yaumil qiyamah. Setiap hari ketika fajar menyingsing, maka hari itu mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru, dan aku menjadi saksi atas semua amal perbuatanmu. Maka berbekallah kamu, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Contohnya adalah Jumat hari ini. Jumat hari ini tanggal 20 Sya'ban 1432 Hijriah atau tanggal 22 Juli 2011. Jumat hari ini kemarin belum ada dan besok tidak ada. Yang ada hanya hari ini, makhluk yang baru. Kalau kita tidak beramal hari ini, maka setelah nanti matahari terbenam, hari ini akan habis dan kita enggak ketemu lagi sampai hari kiamat. Subhanallah, betapa nilai waktu.
Kalau kita terlewatkan hari ini, berarti kita rugi sampai hari kiamat. Karena hari ini tidak akan kembali lagi. Hari ini cuma hari ini saja. Kemarin tidak ada, dan besok juga tidak akan pernah ada. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, mengatakan, "Ya bna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, kamu di dunia ini hanya beberapa hari saja. Apabila satu hari terlewatkan, berarti sebagian darimu telah hilang. Setiap hari berarti bagian dari kita hilang. Kita kurang satu hari, kurang satu hari, kurang satu hari, terus sampai datangnya ajal kita. Salah seorang sahabat Nabi, As-Sahabiyul Jalil, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku terhadap satu hari yang mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, namun ternyata amalku tidak bertambah. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, yang paling beliau sesalkan adalah satu hari terlewatkan, umurnya berkurang, ternyata amalnya tidak bertambah. Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Al-lailu wan-naharu ya'malani fika." Malam dan siang ini terus berputar. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, kita tertinggal. Malam dan siang terus berganti, berbuat atas kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara faedah yang beliau dapatkan adalah al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak wa nafsuka illam tushghilha bil khair shaghalatka bisyarr. Kata Imam Syafi'i, waktu ibarat pedang. Kalau kamu tidak pandai memanfaatkan, maka akan memenggal lehermu. Demikian pula kata beliau, jiwamu, nafsumu. Kalau kamu tidak menyibukkan dengan yang positif, maka kamu akan tersibukkan dengan yang negatif. Waktu adalah pedang. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu, kita akan digilas oleh waktu, kita akan dipenggal. Ini berbeda dengan orang-orang barat yang mengatakan waktu adalah uang. Karena selera mereka rendah, selera mereka adalah materi duniawi. Sementara seorang muslim, seorang mukmin, seleranya tinggi. Seleranya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah yang maha mulia di surganya nanti, sehingga semua waktunya dikerahkan untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr ayat nomor 72, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Allah mengatakan la'amruka, demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah boleh bersumpah dengan apapun. Kalau kita dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan, li'annahu lam yudayyi' lahdatan wahidatan min hayatihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak pernah menyia-nyiakan umurnya sekejap mata pun. Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan umurnya sekejap mata pun. Waktu beliau benar-benar bernilai, semuanya beliau kerahkan untuk menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama menasihatkan kepada kita agar kita pandai-pandai membagi waktu kita dengan 4 cara membagi waktu. Yang pertama-tama, kita harus punya waktu untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Yang kedua adalah waktu untuk diri kita sendiri. Kita perlu punya waktu untuk menyendiri dengan diri kita sendiri, untuk bertafakur, untuk mengadakan muhasabatun nafas, introspeksi diri, mawas diri, kita merenung, kita berpikir. Dan yang ketiga adalah kita berikan waktu kita untuk keluarga kita, untuk bersantai-santai dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, dan juga untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah yang halal. Dan yang keempat adalah kita perlu waktu untuk refreshing, untuk menyegarkan pemikiran, menyegarkan badan, supaya kita tidak jenuh dan kita tidak bosan. Inilah khutbah Jumat yang singkat tentang korelasi antara rukun Islam dengan nilai waktu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita. Mudah-mudahan waktu kita semuanya kita kerahkan untuk menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa liazwajina wa liikhwanina wa liakhawatina wa liusratina wa liaqribaina wa li'amamina wa li'ammatina wa liakhwalina wa likhalatina wa liajdadina wa lijaddatina wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir limasyayikhina wa asatidatina. Allahumma ighfir litullabina wa talibatina wa liman hadara majalisana. Allahumma ighfir limasyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a. Allahumma ighfir li ahbabina wa liman habbana fi. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma tub alaina ya afu ya ghafur ya ghaffar ya tawwab, tub alaina. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya ghafarad dhunub wa ya sattarul 'uyub ya 'allamal ghuyub ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tughayyiru ni'am. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tahbisu du'a. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adnabnahu wa kulla khati'atin akhta'naha. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Kami memohon kepadamu dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa anak-anak kami, istri-istri kami, saudara-saudari kami,
kami, karib kerabat kami, famili kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami dan meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau mengabulkan doa. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan dan semua kesalahan yang telah kami kerjakan. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, kami banyak berbuat salah, kami banyak berbuat dosa ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau semenjak dahulu kala adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha menerima taubat. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dosa-dosa kami telah memenuhi dunia. Dosa-dosa kami telah mencapai awan-awan yang ada di langit. Dosa-dosa kami sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa kami sebanyak butiran-butiran pasir yang menumpuk. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Rahmat kasih sayang-Mu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami akan meminta ampun? Jika pintu-Mu Engkau tutup dari kami ya Allah, ke pintu mana lagi kami akan mengetuk? Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Ya Jawad, Ya Karim, Ya Barru, Ya Rahim. Engkau Maha Dermawan ya Allah. Engkau lebih sayang kepada hamba-hamba-Mu daripada ibu kepada bayinya. Engkau senang menerima taubat hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami memanfaatkan waktu kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan berikanlah kami kemudahan untuk bermacam-macam amal soleh di bulan Ramadan. Jadikanlah kami ikhlas dalam beramal ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu dalam beramal ya Allah, sehingga di akhir Ramadan kami menjadi orang-orang yang bertakwa, kami mendapat ridha-Mu dan Engkau menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau membebaskan kami dari api neraka. Allahumma rzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islam was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Jadikanlah kami meninggal dunia ketika kami beramal soleh ya Allah. Kami meninggal dunia dengan mengucapkan La ilaha illallah, dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.
الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.